satu warga kita yang positif seperti apa, Pak? Terima kasih rekan sekalian ya, seluruh masyarakat di Jalembong. Jadi perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, paling tidak inilah adalah langkah antisipasi kepada kita semua yang memang pada hari ini sudah ada konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan dari Provinsi Bengkulu, yaitu salah seorang warga Rejang Lebong, umur 56 tahun, itu seorang wanita yang sekarang masih kita rawat di RSUD Curug. Kondisi Ya. gimana Kak? Kondisinya sekarang seperti apa Kak? Tapi sudah membaik, karena sudah 5 hari dirawat di RSUD. Itu Kak, kronologis terpaparnya Kak, Riwayatnya? riwayatnya Kak. Kalau riwayat terpapar sekarang kita masih lakukan tracking ya. Jadi seluruh keluarga yang terkontak kita sekarang sudah kita karantinakan. Besok mungkin yang keluarga terdekat kita lakukan swab, pengambilan swab, dan kita lakukan pengiriman ke Provinsi Bengkulu. Kemudian yang termasuk yang di RSUD tenaga kesehatan kita langsung lakukan swab ya. Ini. Kalau keluarganya berapa orang hari ini, Pak? Hari ini 9 orang ya, yang kita karantinakan di ini. Malam ini langsung dijemput Kak ya? Langsung dijemput Di karantina di mana, Pak? di BLKM. BLKM ya. Nah Kak, untuk kondisi sementara Kak, kita yang ODP berapa Kak sekarang Kak? Catat Kak. ODP sekarang kan 30 orang ya, 30 orang. Yang 21 kan sudah sehat. Kemudian yang 9 itu masih dalam pemantauan. Nah untuk PDP Kak, informasi dari provinsi kan kemarin kalau tidak salah 2 tercatat PDP itu Kak. Dua orang. 2 orang Kak, Ya, provinsi 2 itu. Salah satunya yang positif ini Kak ya? Terkonfirmasi positif ya. Oh ya, satu lagi Kak. Masih nunggu hasil proses. Itu satu keluarga dengan yang ini atau beda Kak? Lain lagi. Lain Kak ya? Lain. Nah itu ininya Kak, PDP-nya Kak, maksudnya kronologisnya Kak? PDP kan gini, jadi pasien dengan pengawasan kan. Nah, oleh sebab itu ketika ini ada PDP, tentunya ada gejala mengarah ke ini, paling tidak mungkin ada. Oh artinya dia masuk rumah sakit, pengecekan, ada gejala ke situ, reaktif, Oke. itu mungkin ditetapkan PDP Kak ya? Iya. Kak, sejauh ini kok sudah berapa orang yang kita ambil swabnya Kak? Ambil Dan swab dikirim? sekarang sudah 30-an orang. Jadi 19 orang lagi proses pemeriksaan, ya 10 orang ini sudah hasilnya negatif. Nah, 1 orang itu konfirmasi positif dari Provinsi Bengkulu. Kak, kalau untuk yang pasien ini sendiri, Kak, ya kan kalau kemarin kan rapid test reaktif kan awalnya kan. Iya. Seperti apa kalau data yang didapat dari Dinkes sendiri, Kak, terkait kronologis awalnya gitu kan, dari mana seperti apa? Apakah Pasien ini dokumen sebenarnya keluhan dari masuk ke ini. Jadi kan ada memang keluhan penyakit lain, Riwayat ya, ada penyakit lain. CKD, kemudian ada hipertensi memang, kemudian ada riwayat DM. Nah, ketika ini reaktif, kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu melakukan swab. Nah, hasilnya tadi diumumkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata memang ini konfirmasi positif. Tapi kalau biasanya kan datanya kan bermain nih, Kak, di saat ada data dari reaktif atau seperti apa kan ditanya dari mana, ya kan, atau seperti apa? Ada riwayat keluarga dari luar. Untuk sementara riwayat keluar tidak ada, khusus untuk pasien yang konfirmasi positif ini. Pernah kontak sama dari luar juga? Itu lagi tracking tadi ya, kita lihat dengan keluarga yang ada ini, kita akan melakukan ini wawancara Kak ya? Wawancara ini. pengecekan Kak ya? Memang ada beberapa ini, mungkin kita lihat ini wawancara besok hasil daripada tracking yang kita lakukan ini, apa memang ini dapatnya dari keluarga yang besuk ataupun ada yang berkunjung ke ini yang konfirmasi positif. Kak satu lagi Kak, ini Informasinya, Kak, ini keluarganya dari tenaga kesehatan juga ya Kak? Dari keluarga yang sekarang jadi pasien kita yang positif ini ada keluarganya yang dari tenaga kesehatan kita juga? Belum dapat informasi, nanti kita ini. Kak satu lagi Kak, soal kebijakan kemarin kan kita kan masuk sebagai salah satu wilayah yang diizinkan untuk ya, pedagang keliling mungkin Kak ya? Sebenarnya sudah terus kami sampaikan ini. Yang pertama, ikuti petunjuk protokol dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terus kami sampaikan, ayo pakai masker, keluar rumah pakai masker. Kemudian jarak, physical distancing, harus kita lakukan itu, ya. Harus kita lakukan itu. Kemudian ketika bepergian, setelah bepergian, kami terus menyampaikan, ayo cuci tangan pakai sabun.
Di depan rumah siapkanlah cuci tangan pakai sabun. Sarana cuci tangan pakai sabun. 1, 2 silakan. Jadi sebelum masuk rumah kita sudah cuci tangan pakai sabun. Harapan kita sebelum bertemu dengan keluarga, kontak dengan keluarga yang ada di dalam rumah, kita mandi dulu. Jadi pakaian-pakaian kita cuci langsung atau rendam dengan sabun gitu. Setelah bepergian. Nah, ini yang kita budayakan ya. Kita budayakan terus di tengah-tengah masyarakat. Harus kami sampaikan setiap ada momen, setiap ada peluang, ini harus kami sampaikan terus. Sebab itu kami menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Rejang Lebong, lakukan itu. Mudah-mudahan budaya ini ya, bisa berdampak kepada perilaku-perilaku berikutnya. Ya. Tidak mesti karena COVID ini, karena banyak hal penyakit lain yang bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Ya. Sudah di sana. Sudah di sana pengaman. Jangan